orang terkenal gitu. Ngaji, iya. Cek satu. Satu cek. Pada orang-orang yang sangat menimbulkan usaha segera masuk ke jenis dan seorang sebagai cara kata orang-orang ini.
Baik Bapak Ibu para hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis Pimpinan Kebangsaan Islam tahun 2023 kepada tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wal islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Adam, yang kami hormati Ketua Yayasan Masjidul Iman, yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Iman serta jajarannya, yang kami hormati Pak Ketua Sekolah Masjidul Iman, yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT di lingkungan RW 10 Masjidul Iman, yang kami hormati para orang tua kami, guru-guru kami, para alim ulama, jamaah tetangga, jamaah Masjid Nurul Iman, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, yang tentunya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya hadir pada saat ini di tempat yang mulia ini, tentunya kita tidak henti-hentinya mengucapkan satu puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dari dengan dimasyarakat masyarakat kita dapat hadir dalam rangka memperingati Hari Besar Islam tahun 1423 Hijriah, yakni peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil berkahnya mari kita bersama-sama membuka majelis kita pada malam hari ini dengan membacakan umul kita ila Rasulullah Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin majelis yang dirahmati Allah, tersajinya itu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh murid kita yang terhormat Ustaz Tony Rahman Sarjana Hukum. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Jazakallahu khairan Ustaz pengetahuan serta ilmu sudah menunjukkan ayat suci Al-Quran tentang beliau adalah qari terbaik provinsi Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara sejumlah yang berjalan kita tunggu cara peringatan Hari Ustaz Islam tahun 1443 Hijriah. Mana narasumber insyaallah akan disampaikan langsung Ketua Roham Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Pada teman Kiai Haji Abdul Majid Dahlan kami aturkan. Mak Qori inilah habis ngaji. Haji. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات وباتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحصل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بجميع الكمالات. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالبينات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أكرمه الله بالخصوصيات وعلى آله وأصحابه ذوي المقامة العلية. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, tokoh sesepuh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang sempat hadir pada malam hari ini, ketua Yayasan Masjid Nurul Iman beserta seluruh jajaran pengurus, dan yang sama-sama kita hormati qari kita yang tadi sudah melantunkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, Adinda Ustaz Tony Nurman, sarjana hukum. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah. Terlebih dahulu, apapun kondisi kita pada saat ini, mari kita tetap mengkhususkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ditakdirkan Allah dapat meringankan langkah, meluangkan waktu hadir pada peringatan Isra wal Mi'raj malam hari ini, dapat berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam ruangan Masjid Nurul Iman ini. Mudah-mudahan kehadiran dan kesyukuran kita pada saat ini akan dicatat sebagai ibadah dan menjadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita mohonkan pula kepada Allah agar tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada malam hari ini, semoga pada saatnya
Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih terlebih dahulu kami ucapkan kepada seluruh pengurus Masjid Nurul Iman, dalam hal ini kepada Kanda Haji Rahman yang sudah jauh-jauh hari mengundang dan mengamanatkan kepada kami malam hari ini untuk menyampaikan ceramah agama seputar peringatan Isra wal Mi'raj. Seingat kami ini sudah yang ketiga atau yang keempat kali kami berceramah di masjid ini. Ini berarti alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bertawajjuh bil wujuh. Meskipun saat ini kita masih dalam keprihatinan wabah COVID. Sudah 2 tahun Pak, wabah COVID ini. Tidak balik-balik COVID ini. Hampir menyaingi Bang Toyib. Bang Toyib 3 kali lebaran. Ini COVID sudah 2 kali Ramadan, 2 kali lebaran. Baliklah pula COVID ini. Ya. Dan anak yakin kita yang hadir di sini pada malam hari ini sudah tidak terhitung berapa kali kita sudah hadir peringatan Isra wal Mi'raj. Sudah banyak kiai, ustadz, muallim, habaib, muballigh yang menyampaikan ceramah dari setiap peringatan Isra wal Mi'raj yang kita hadiri. Dan tentunya sudah banyak juga nasihat, ilmu, hikmah, wawasan ataupun petuah bijak yang kita dapat dari setiap peringatan yang kita hadiri. Semuanya tidak lain tentu dengan harapan sebagai penambah wawasan dan pemahaman agar kita dapat lebih baik dalam menyempurnakan ibadah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj Bapak Ibu, ini perkara mukjizat. Apa itu perkara mukjizat? Mukjizat itu khariqul adah. Satu peristiwa mencari adat. Bahkan kalau dalam pelajaran ilmu tauhid dikatakan perkara mukjizat itu min mawaqifil uqul an idraki haqiqatiha. Perkara di mana akal manusia akan mencapai titik lemah, tidak sanggup untuk menguraikan hakikat rahasia yang sebenarnya. Banyak nabi yang Allah karuniai mukjizat, hadirin sekalian. Tapi tidak seluar biasa mukjizat yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Begitu juga dengan Nabi Ismail alaihi salam. Jangankan mati, putus pun tidak lehernya pada saat beliau disembelih oleh sang ayah dalam peristiwa kurban. Maka dalam pelajaran ilmu tauhid, setiap yang baharu tidak memberi bekas dengan kuatnya. Api tidak punya tabiat untuk membakar, pisau tidak punya tabiat untuk melukai. Tapi pada adatnya, sebab tersentuh api kulit menjadi terbakar, sebab tergores pisau kulit menjadi luka. Namun inilah perkara mukjizat. Kalau Allah katakan tidak ada yang bisa merubah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tajam Bapak Ibu pisau Nabi Ibrahim itu Pak. Tapi kenapa tidak mampu memutuskan leher Nabi Ismail alaihissalam? Bahkan dengan lapang dada
Nabi Ismail malah menjawab pada saat menerima perintah Allah itu. Apa kata beliau? Qala ya abatib al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya engkau mendapati aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Nih Bapak Ibu, begitu lapang dadonya Nabi Ismail. Nak disembelih galak. Itu Nabi Ismail ke Haji. Ma'ilma ini hari nyembelih abahnya. Berapa banyak anak zaman sekarang mencampakkan kehormatan orang tuanya. Berapa banyak anak di zaman sekarang yang mencoreng nama baik orang tuanya. Macam-macam fitnah Bapak Ibu. Maka benar Allah katakan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta kamu dan anak-anak kamu itu bisa menjadi fitnah. Apa itu fitnah? Secara lughat yang sering kita pelajari, menurut bahasa, fitnah itu akhbarul kadzibah bighairil waqi'. Berita-berita bohong tanpa ada kejadian yang sebenarnya. Tapi dalam bahasa syariat yang namanya fitnah, setiap sesuatu yang menjadi penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, itulah namanya fitnah. Belum cukup Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Pak. Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala berikan mukjizat dengan tongkatnya dapat membelah Laut Merah. Begitu juga dengan Nabi Saleh. Ketika ditantang oleh kaumnya, adik, tahu siapa nama kaum Nabi Saleh? Tak tahu. Sengaja aku tanya budak kecil Bapak Ibu. Kalau aku tanya yang tua, tak pacak jawab, malunya double. Nabi Saleh, kaumnya namanya kaum Samud. Kaum Samud. Ya. Tahu Pak di mana tempat kaum Samud, Ibu? Hah? Kancil putih maju dikit. Nabi Saleh ngajak kaum Samud beriman kepada Allah, malah ditantang. Wahai Saleh, kalau kau memang seorang nabi yang diutus oleh Tuhanmu, mampukah kau menjawab tantangan kami? Akhirnya Nabi Saleh dengan hati yang mantap balik menantang. Apa yang kalian inginkan? Wahai Saleh, sanggupkah engkau mengeluarkan seekor onta dari dalam gunung batu yang ada di hadapan kami? Kaum Samud ini Bapak Ibu punya keahlian, Pak. Kaum Samud punya keahlian mengukir gunung batu. Bukit batu dipahat. Akhirnya Nabi Saleh menadahkan tangan. Ya Rabb, berikan aku jawaban atas tantangan kaum Samud ini. Subhanallah Bapak Ibu, dari dalam gunung batu itu muncul seekor onta betina. Ini kata Allah Pak yang mengkabarkan, bukan kata kami penceramah. Wa ya qaumi hazihi naqatullahi lakum. Wahai kaumku, inilah onta betina yang diutus oleh Allah untuk kalian sebagai tanda kenabianku. La tamassuha bisu'i. Jangan kalian sentuh, jangan kalian sakiti. Biarkan onta itu main di padang yang luas, biarkan dia makan di padang rumput. Aku khawatir kalau kalian menyakiti onta itu akan datang kepada Allah, datang dari Allah kepada kalian azab Allah dalam waktu yang dekat. Oleh kaum Samud onta mukjizat ini disembelihnya Pak, mati. Begitu onta mati, apa kata kaum Samud? Wahai Saleh, mana azab Tuhanmu yang kau janjikan? Jangankan mati, sakit pun tidak. Mereka bergembira mencemooh Nabi Saleh. Hari kedua Bapak Ibu,
Kaum Samud kembali berpesta sambil mencemooh Nabi Soleh. Sampai akhirnya hari ketiga, mereka bergembira dalam pesta sambil mengejek, melecehkan Nabi Soleh. Saat itu Allah datangkan azab. Apa azabnya? Datangnya suara guntur halilintar yang memekakkan gendang telinga, sampai kaum Samud mati bergelempangan, tidak sempat menyelamatkan diri. Ini peringatan Allah bagi orang yang mendustakan mukjizat kenabian. Demikian juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, balik selesai dari perjalanan Isra Mi'raj, ternyata tidak setiap orang percaya, Pak. Ada yang setengah percaya, setengah tidak percaya. Inilah rombongan orang-orang munafik. Ada orang yang membahasnya cuma dari tinjauan akal, jadi mereka tidak percaya. Siapa mereka? Inilah kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka bahas pakai akal. Tapi ada kelompok yang lain yang membahasnya dengan iman. Inilah yang pertama kali dipelopori oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau memang Nabi Muhammad yang menginformasikan perjalanan itu, jangankan sampai Sidratul Muntaha, lebih dari itu aku yakin dengan seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengkaji peristiwa mukjizat dengan iman, bukan pakai akal. Zaman sekarang ada juga Bapak Ibu wong yang bahasnya pakai akal. Rasanya Pak Ustadz tidak tembus akal. Kalau dipikir tidak masuk logika. Hei saudara, sampai di mana ilmumu? Kau bahas kebesaran Allah pakai logikamu. Allah tidak minta kau bahas pakai logika, tapi kau bahas pakai iman. Sampai di mana nian kita nak bahas kebesaran Allah pakai logika? Bapak Ibu tahu logika itu apa? Lo gila kurang akal. Apa logika? Itu logika. Kebesaran Allah kok dibahas pakai logika? Tidak masuk. Tapi pakai iman. Orang kalau belajar teori ilmu cahaya, Bapak Ibu, 1 detik cahaya itu 300.000 kilometer per itu, Pak. 1 detik cahaya 300.000 kilometer. Sementara Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa cuma 1.200 kilo dibandingkan 300.000. Ya, maka sangat mungkin. Dan Rasulullah sendiri pada hakikatnya adalah cahaya. Tidak ada satupun cahaya di alam semesta ini melainkan cahaya itu pasti bersumber min nuri Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti bersumber dari nurnya Rasulullah. Makanya Rasulullah bisa melewati tiap-tiap lintasan langit sampai Sidratul Muntaha. Jibril cuma sampai Sidratul Muntaha, Bapak Ibu. Tapi Rasulullah bisa melewati rob-rob, mustawa, arash, sampai ke Hadiratul Quds. Kenapa? Karena semua itu Allah Ta'ala jadikan dari nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang melintas sumbernya nur. Ya. Maka itu begitu cepat perjalanan itu. Ya. Jadi kalau kita bahas pakai iman, apa yang tidak mungkin? Sesuatu yang menurut akal kita tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat Bapak Ibu bagi Allah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Adik-adik, ada yang tahu arti Aqsa apa? Tidak tahu? Bapak, arti Aqsa itu apa, Pak? Bukan lakso, jangan salah pendengaran. Okay. Ibu, dalam tafsir Futuhatul Ilahiyah,
yang lebih masyhur disebut dengan sebutan Tafsir Jamal, Syekh Sulaiman Jamal menjelaskan Aqsa artinya bu'du. Artinya bu'du, bukan ba'du. Kalau ba'du tadi ana sempat nyebut amma ba'du, ya. Kan tidak asing kalau kita nyebut kalimat amma ba'du, benar kan? Tapi Bapak Ibu tahu tak siapa orang pertama kali yang mengucapkan kalimat amma ba'du? Orang pertama kali yang mengucapkan kalimat amma ba'du, Bapak Ibu, itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Dijelaskan dalam kitab Al-Manhallul Warib, syarah dari kitab Mukhtasarul Latif. Di situ dijelaskan bahwa orang pertama kali yang mengucapkan kalimat amma ba'du adalah Nabi Daud alaihi salam. Nah, Aqsa artinya bu'du. Bu'du bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Bapak Ibu, bu'du itu artinya jauh. Jadi kalau disebut Masjidil Aqsa, artinya masjid yang sangat jauh apabila ditempuh perjalanan dari Masjidil Haram. Yang kedua, kenapa Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Karena pada saat itu selain Masjidil Haram tidak ada masjid yang lain, kecuali yang ada cuma Masjidil Aqsa. Kalau malam itu Masjid Nurul Iman Kancil Putih sudah ada, barangkali Nabi transit ke sini dulu, Pak. Ya. Jadi itu hikmahnya kenapa Rasulullah diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Hadirin rahimakumullah. Ketiga, kenapa Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Untuk menambah kemuliaan dan keistimewaan buat Masjidil Aqsa, biar nambah keberkahannya. Bapak Ibu boleh buktikan, setiap negeri yang pernah ditijak oleh telapak kaki Rasulullah tidak ada yang tidak berkah, Pak. Semuanya berkah. Negeri Mekah, luar biasa berkah. Walaupun secara kasat mata yang kita saksikan panas, gersang. Apalagi sekarang bulan Rajab, udah panas luar biasa itu di Mekah. Semakin maju bulan Sya'ban, semakin ketemu Ramadan, semakin panas. Ya. Tapi siapa sangka Bapak Ibu, di bawah negeri itu Allah Ta'ala berikan satu macam nikmat, kayanya luar biasa. Baru dinjuk Allah minyak bumi sudah kaya. Negeri kita ini segala macam minyak, tapi ngapo teko nak beli minyak sayur lagi sarung? Ya lah. Uji khabar nak maki BPJS, nak maki kartu keluarga, ya ni anak bu. Ibu-ibu benar apa? Ya, tidak juga ya. Kenapa itu? Nih. Sampai ada yang antri nak beli minyak. Ya Allah. Padahal negeri kita ini Bapak Ibu minyaknya Pak ngalir galau dari bawah dari pucuk. Nah, kamu jangan jahat pikiran dulu. Maksud aku yang ngalir dari pucuk itu minyak sawit sama minyak kelapa. Kan dari pucuk. Ya tak? Kalau dari bawah minyak bumi. Segala macam minyak Pak di negeri kita ni ada galau. Ada pertamaknya, ada pertamak turbonya, ada biosolar, dexlite-nya, sampai minyak angin, minyak kayu putih, minyak gosok, ada kalau di Indonesia ni Pak. Ya tak? Bapak pergilah ke supermarket di Mekah itu Pak. Kapan jingok minyak kayu putih dari Indonesia, minyak angin dari Indonesia, iya kan? Minyak gosok botol kuning gambar cap Mamang Kumis itu lagi dari Indonesia. Allah. Ini kaya negeri Mekah. Ya. Ana baru tadi pagi Bapak Ibu, ada jemaahku ibu-ibu, suaminya baru meninggal kira-kira 10 hari yang lalu.
Dia tuh mestinya berangkat haji tahun 2020 kemarin, Pak. Tapi karena Covid, akhirnya tertunda 2021. Tahun 2022 ditakdirkan Allah suaminya meninggal. Sedih dia ngomong dengan aku, Bapak Ibu. Mana Ustaz? Ya sudah, anak ngomong ibu, tidak usahlah sedih. Itu sudah sunnatullah. Itu sudah hukum Allah. Nak ngomong apa? Bukan ibu baik yang belum berangkat. Seluruh Indonesia ini tidak kati yang berangkat. Wallahu a'lam, tahun ini berangkat Abu Ida. Iya Ustaz, aku rasanya putus asa, hilang semangat. Ngapo? Laki ini pasangan hidup Ustaz. Lah semangat, nak pergi haji 2 laki bini. Tapi takdir Allah menentukan suamiku harus kembali menghadap Allah. Anak ngomong, sabar-sabar. Yang penting ibu sudah nyetor, tinggal nunggu keberangkatan. Kalau uji Allah berangkat, bu, dah kata yang pacak menghalangi. Ibu alhamdulillah tinggal nunggu berangkat. Sementara di luar sana berapa banyak orang-orang yang sangat kepengen, Pak, tak pergi haji, berangkat umroh lagi jadilah. Saking kepengennya. Bahkan sampai ada wong yang kepengen nak ke Mekah, Bapak Ibu. Tiap hari bergamis, bersorban berkopca putih. Ke masjid bergamis, bersorban, pakai kopca putih terus. Pagi, siang, sore, malam. Sampai dia ajak imamangnya, uji mamangnya, jingoklah nak, ponak anakku tu gila haji. Dijawab inyo, biar lama ngaku gila haji daripada mamang ngaji gila. Kira-kira lemak gila haji apa lemak haji gila? Tidak lemak galo, yang lemak tu haji waras, Pak. Negeri Madinah itu juga negeri yang Allah berkahi, Bapak Ibu. Dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Pak, negeri Madinah itu namanya Thaibah. Ya. Itu ada lagu anak-anak, ya Thaibah. Itu untuk memuji negeri Madinah. Pada saat Isra, Nabi sempat singgah juga di Madinah. Tapi saat itu Madinah masih bernama Thaibah. Kemudian berganti nama menjadi Yasrib. Kemudian setelah Nabi hijrah, baru dia berganti nama menjadi Madinah. Itu negeri istimewa. Menjadi negeri yang Allah pilih sebagai tempat hijrah Rasul. Menjadi negeri tempat tinggal terakhir Rasul. Bahkan dimakamkan jasad Rasulullah di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dalam kitab Mirqatus Su'udit Tasdik, Bapak Ibu. Itu syarah dari kitab Sulamut Taufik, dijelaskan siapa orang yang berhusnuzon dengan negeri Madinah, seandainya dia meninggal dimakamkan di negeri Madinah, maka dia layak untuk mendapat syafaat negeri Madinah. Dengan catatan husnuzon dengan negeri Madinah. Subhanallah, ya. Sampai ke negeri Palestina. Itu juga negeri yang Allah berkahi. Di situ berkumpul arwah para nabi dan rasul menanti kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai detik ini negeri itu jadi rebutan antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir. Mereka mengklaim masing-masing itu negeri adalah milik mereka. Nih. Dan yang keempat, tadi qori kita Adinda Tony sudah bacakan ayatnya. Kenapa Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa? Linuriyahu min ayatina. Ya. Agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina. Min ayatina. Dalam ilmu nahu, min pada ayat ini memang harfu jar, tapi maknanya litab'id, menyatakan sebagian. Sebagian tanda-tanda kebesaran kami, bukan seluruh. Ya. Macam-macam Bapak Ibu ditunjukkan oleh Allah, dari yang baik sampai yang tidak baik. Ya. Ada sekelompok manusia berjalan berkilau bagai cahaya cepatnya, Pak. Sampai ada yang mengatakan kalbarkil hatib, sebagaimana kilat yang menyambar. Mereka berjalan cepat luar biasa. Sampai Rasulullah takjub,
Siapa kelompok mereka ini? Orang-orang yang berjalan bagai kilauan cahaya. Man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hum ahlul masjid. Mereka lah golongan orang-orang yang cinta dengan masjid, memakmurkan masjid, ringan kaki mereka melangkah ke masjid. Mereka memakmurkan masjid, beribadah di masjid. Mudah-mudahan Pak, Bu, ya, kalau kita pacak masuk golongan yang model ini, galak-galak ke masjid. Kita jangan jadi orang yang asing dengan masjid hidup ini. Kadang-kadang ada orang diajak ke masjid, Bapak Ibu, macam-macam alasannya. Diajak solat, diingatkan, diajak sama-sama ke masjid, jawabnya apa? Lajulah dulu Pak Ustaz, ngagung doa nitip salam. Pakam. Diajak solat ke masjid, jawabannya ngarung doa nitip salam. Wong model ini Bapak Ibu, kalau bahasa Inggrisnya disease ngampu. Ya. Nah, kita sering baca Yasin, Pak. Dalam surat Yasin ada ayat, ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi. Hafal gak lo? Artinya yang gue tanya tuh. Kecelakaan, kebinasaan atas golongan hamba yang mereka telah mencemooh syariat yang Allah amanatkan melalui Rasul mereka. Salat itu syariat yang Allah amanatkan melalui Rasulullah. Diajak diingat ke salat, diajak ke masjid, jawabannya ngarung doa nitip salam. Aku tak pakam. Nih, kalau kita jangan jadi orang yang asing. Itu sebab kenapa Nabi itu diperjalankan minal masjid ilal masjid, Bapak Ibu. Ya kan? Dari masjid ke masjid Nabi diperjalankan. Ini ya Allah, dengan masjid pecah berat yang kaki melangkah. Bapak Ibu, uang yang ahli masjid, kalau dia mati Pak, baru mati sudah bertambah sebutan yang baik untuk dia. Baru mati, belum dikubur Pak, baru meninggal. Saat diumumkan di Masjid Nurul Iman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata jemaah? Ya Allah, ampunilah dosa bapak itu ya Allah. Ngapa? Rajin nian Ustaz, dia tuh sholat di masjid sini. Kadang kaget di kanan, kadang di kiri, kadang di tengah Ustaz. Bapak Ibu, kalimat ini tidak pacak dibayar Pak. Ini buah ketekunan dia di masjid. Allah jadikan mulut manusia enteng untuk menyebutkannya. Tidak pacak dibayar itu Pak. Tapi mulut manusia ngomong, rajin nian Ustaz, dia tuh ke masjid. Benar? Kalau tidak terbukti yang aku omong gini Bapak Ibu, besok kapanpun Bapak Ibu ketemu anak, boleh tunjuk batang hidung aku di depan orang banyak. Kalau tidak terbukti Pak. Rajin Ustaz, dia tuh ke masjid. Ya Allah, ampunilah. Kalau Ustaz majlis, kalau Ustaz ceramah, ada terus dia tuh Ustaz hadir. Walaupun datangnya terlambat. Meskipun duduk di belakang, mata menjem, palak nunduk, badan bersender, kaki melunjur. Untung tak mawak minyak gosok. Aduh. Tidak, aku tak ada ngomong ke yang nyender di sini malam ni. Tidak, bukan. Yeah. Bapak yang mati dalam cerita aku itu, bukan ngomong ke kamu, tidak. Yeah. Nih. Tapi minta maaf Pak, menhidup tidak pernah masuk masjid. Walau 10 kali diumumkan di masjid ini. Inna lillahi. Nih jikawan, ada yang laju caknya. Laju, tahu laju? Nah, bahasa Arabnya al-lego. Iya. Ya. Akhirnya jemaah saling cuil. Siapa meninggal? Tak tahu, Ustaz, tak pernah ke masjid.
Hah? Benar kan? Lah, siapa nak kenal dengan dia kalau dah pernah ke masjid? Dah pernah ke masjid. Walaupun ada juga Bapak Ibu orang yang bertahun-tahun tidak pernah masuk masjid, tapi sekali dia masuk masjid Pak, ditakdir ke Allah mati di masjid. Pakam terduduk bawah mimbar masjid, mati. Upo selidik punya selidik, kena setrum, maling kotak amal dia. La haula wala. Katik lokaknya nak mati beriman. Ngapo? Walaupun mati di masjid, asbab matinya maling kotak amal. Katik antananian, kotak amal masjid masih hijau ke kawan. Banyak Pak yang model mak itu. Ana sering nonton di YouTube Pak. Orang yang mungkar-mungkar kotak amal masjid itu, yang tertangkap CCTV. Payu, berijo lah tempat lain, jangan di masjid. Maka kita jangan jadi orang yang asing dengan masjid. Bertahun-tahun tidak masuk masjid, sekali masuk masjid nyetak rekor, sab paling depan, lebih depan dari imam. Uang tegak kalau dia dewek nguling, sepak ketulah. Berarti dia tu mayit. Iya kan? Nah, iya. Anak tu ingatkan secara umum baik Pak. Manusia ni kadang-kadang kalau diingat ke Bapak Ibu, ada yang nerimo, ada yang tidak nerimo, singgung, merajuk pula. Awaklah tua, nah jahat merajuk tua ni. Nian Saro nyari ubatnya Haji Rahman merajuk tua ni. Ada 3 Bapak Ibu wong tua ni Pak yang Saro nyari ubatnya. 1 merajuk tua, 2 nangis tua, 3 kanji tua. Kau dah usah melak-melak nang, awak budak, tergeti dah. Tergeti apa kau kanji tua? Satu merajuk tua. Bertahun-tahun tak tegur kenyu. Kapan dia tegur ke melengos. Lainya masem. Ngapolah mamang ini. Dia tu merajuk ustaz dengan ustaz. Ngapo? Tak dimasuk ke jadual imam terawih. Iya. Tak jadi imam terawih, merajuk. Oi Bapak Ibu, aku kalau tidak dijadi ke imam terima kasih Pak. Iya. Ngapo? Nah, kalau kita nak main hitung-hitungan jujur-jujuran Bapak Ibu, masih bertua lah nasib tukang ngebang Pak dari nasib imam. Iya. Tukang ngebang masih bertua dibandingkan dengan nasib imam. Tukang azan Pak, walaupun salah, tidak nanggung dosa wong banyak, asal yakinlah masuk waktu. Iya kan? Nama ini hari tak boleh ngebang kuat-kuat. Aduh. Ngebanglah dipekik-pekik ke dilolong ke kuat, lagi masjid masih sepi. Apa lagi ngebang lambat? Pekik-pekik lah. Tak apa-apa. Lah bukannya polok pul 24 jam Pak, ngebang kuat tu dah. Waktu solat masuk. Baru azan tu syiar. Kalau waktu solat belum masuk, tak kati ngebang Pak. Masuk waktu baru ngebang, baru syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar agama Allah, maka sesungguhnya hal itu adalah wujud dari ketakwaan yang ada dalam hati. Ngebang-ngebanglah tak apa-apa. Kuat-kuat. Bukan pula sepanjang selama-lama itu Pak. Cuma berapa lama azan Pak? Paling 5 menit. Nah, giliran panggung organ tunggal tak katik yang nak ngelarangnya. Benar. Nah,
Dado tergegar-gegar, lantak panggung organ tunggal pak, teko nak tidur siang lagi dah baca. Kurang puas, nyambung malam pula. Ni. Kalau nak fikir-fikir Bapak Ibu, masih mending nasib tukang azan. Ya tak? Ya kalaupun salah-salah dikit mahap ke lau, wak itu telah tua. Wak itu sudah curhat sama aku. Aku ni Pak Ustaz, bukan kegalaan azan di masjid. Kadang-kadang kata uang, jangan ke di masjid Ustaz, aku di rumah lagi diuyok cucungku. Ngapa wak diuyok cucung? Cucung aku Ustaz, di rumah manggil aku, Yai Metik. Ngapa wak? Gigi ku lah habis, motor mendak pergi Metik ku jiwa itu. Lah benar pula. Motor kalau tak pergi Metik dah Pak. Nah, kalau gigi wak itu habis, uji cucungnya Yai Metik, cucung kurang ajar. Nih. Tapi kalau imam Pak, salah yang nanggung dosa makmum semasjid itu siapa? Nah, nak berebut kamu jadi imam, lajulah. Cuma jangan pula subuh besok gaji tak kata yang galak maju jadi imam gara-gara dengar aku ngomong mak ini. Ya. Ini merajuk tua Pak. Kedua, nangis tua. Saro ini Pak nyari ubatnya. Iya. Penampilan necis, rapi terus, cuma rai pecah sendu selalu. Apa nak bini lagi? Lah. Nih. Ada sikok musola Pak. Di musola itu anak-anak umur 7 tahun sampai 12 tahun dibuatkan jadwal azan, dinjuk giliran. Semangat kalau. Tapi ada sikok pengurus tidak setuju. Apa guna kita tua ujinya nak nyuruh budak kecil ngebang? Uji ku nak mati kalau kita ni. Kira aman hari ni mati, besok yang kecil-kecil ni lah ngebang nanti ke kita. Jadi waktu 1 sore Bapak Ibu aku datang nak majlis menjelang maghrib. Budak ini Pak lah semangat, minta beli ke gamis, ada yang minta beli ke baju koko, minta beli ke kopcah haji dengan wong tuanya. Dapat jadwal azan. Mak itu nak azan dijulak kenyo lewat haji tu. Duduklah kau di pacaklah aku ngebang. Yo. Nangis Pak budak ini. Tapi nangis ketakutan tak betul suara itu. Nah ujiku nangis. Ngapa nang kau nangis? Jadwal aku Ustaz ngebang. Jadi sobot buat itu. Kau jangan nangis lagi. Tapi jangan balik. Ba'da maghrib kau melok majlis ya. Ustaz jamin kagak isak kau yang azan. Kalau kau nangis sejiku aku pacak diam ke kau. Tapi kalau haji itu nangis sarau aku nak diam ke haji itu. Nangis tu. Ni. Jadi 1 merajuk tua, 2 nangis tua, 3 yang nyawab itu ngerasa galau. Haji tu. Apalagi zaman-zaman Facebook, zaman WhatsApp, zaman medsos ini Pak. Banyak nian kaji tua bermunculan. Umur lah 55 tahun. Baru tergerti pakai HP Android. Baru tergerti mamang itu dengan WhatsApp, baru tergerti dengan Facebook. Marak-marak budak muda. Anu ponaan kau baca tak muat ke mamang akun Facebook? Iya. Sehingga dari pagi, siang, sore, malam terpanas-panas nyekel HP itu. Ujung-ujungnya bininya curhat. Ustaz, laki aku ni sejak baca Facebook, sejak tergerti WhatsApp, mak ini hari berubah ni Ustaz. Apalagi sejak dia baca reuni-reunian ini nah. Iyo. Penampilan berubah terus. Apa inilah Ustaz? Namanya CLBK tu ya. Apa dia Pak CLBK? Bukan cinta lama bersemi kembali, cinta lama belum kelar. Karena cinta lama belum kelar itu lama kau jadi kanji tua itu. Oi Bapak Ibu, ya ana sering sampai ke Pak dalam ceramah. HP ini antara 2 Bapak Ibu.
Kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi setan belis. Tergantung kita, Pak. Ya. Laki bini berebutan rumah tangga gara-gara HP. Bapak ngamuk dengan anak gara-gara HP. Anak merajuk dengan mak gara-gara hak. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang punya HP ni, ya Allah. Laki bini, Pak. Sibuk, laki main HP, bini main HP, berjam-jam. Terkembung-kembung, pempes anak, tak terurus. Laki marahi bini, bini melawan. Kau jangan marahi aku, main HP. Kau juga main HP, uji bini. Sudah, nak ngomong apa? Inilah fenomena akhir zaman, Bapak Ibu. Sibuk WhatsApp, sibuk pokoknya ngomentari wong di Facebook. Ini fenomena akhir zaman, Bapak Ibu. Fenomena di mana seseorang bangga banyak punya kawan di media sosial. Ratusan kawan di Facebook, puluhan grup WhatsApp dia ikuti, ratusan kawan dalam setiap grup WhatsApp. Bangga banyak kawan di media sosial, tapi tidak punya satupun kawan yang bakal mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fakta, Pak, zaman sekarang. Ketika orang mulai lagi digandrungi oleh media sosial, bukan berarti tidak boleh, tapi kita harus bisa memanfaatkan itu sesuai fungsi. Ya. Zaman sekarang, Pak, nak tidur megang HP, bangun tidur megang HP, sholat barulah habis salam lah nyengkem HP, 2 jam megang HP terpanas-panas tahan, 10 menit megang Quran, mata lah tergantuk-gantuk. Bener? Nah, ngaku kan bener. Ini zaman HP sekarang, Bapak Ibu. Allah. Ini fakta, Bapak Ibu. Makanya hati-hati kita dengan medsos. Ya. Medsos itu bukan tujuan, Bapak Ibu. Medsos itu sekedar alat untuk mendistribusikan kebaikan. Tapi tujuan tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis pengajian, Pak, kadang-kadang jadi sepi, tak galak ke masjid. Ngapa? Kaget nonton di YouTube ya, Ustaz. Kalau nonton di YouTube, Ustaz, nonton muka HP di rumah lemah. Pacak sambil duduk, pacak sambil nguling. Megang HP ngelumah ngurep. Tahu ngelumah ngurep, Pak? Jangan neman-neman ngelumah ngurep, Pak. Di Palembang ini cuma ada 2 kaji yang ngelumah ngurep. 1 otak-otak, 2 pempek panggang. Ujung-ujungnya mutung, gosong galau gak? Gosong galau-galau. Nih. Jadi jangan kita menjadi orang yang asing dengan masjid, Bapak Ibu. Ini baru tamsil pertama, Pak. Tamsil pertama. Ada lagi kelompok yang kedua. Sepanjang jalan gawinya mukul kepala. Sampai mengucurkan darah. Jatuh tersungkur, bangkit, mukul kepala lagi. Manhum ya Jibril, siapa mereka Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, hum tarikus sholah. Merekalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Merekalah orang-orang yang melalaikan sholat. Lalai, Bapak Ibu, bahasanya bukan lupa, Pak. Ya, Bapak Ibu, lalai dengan lupa itu berbeda, Pak. Tidak sama. Apa bedanya, Ustaz? Kalau lalai, bahasa Arabnya ghafil, isim mushtaq dari kata ghafala. Kalau lupa, bahasa Arabnya nisyan, isim mushtaq dari kata nasya. Apa bedanya, Ustaz? Ghafil dengan nisyan. Ghafil lalai, nisyan lupa. Bedanya apa?
Kalau ghafil, lalai, bitorikil amdi, karena unsur sengaja, itu lalai. Tapi kalau nisyan, itu karena unsur ketidaksengajaan. Itu bedanya, Pak. Bapak Ibu dari rumah diundang pergi untuk acara yasinan. Sampai di tempat acara, waktu nak baca yasin, nah, kacamata tak terbawa. Itu lupa namanya, Pak. Padahal Pak Ustaz tadi kacamata sudah aku letak ke dekat peci. Peci ku pakai, kacamata tertinggal. Itu namanya tanpa unsur sengaja. Tapi kalau ghafil, lalai, itu karena unsur sengaja. Bapak Ibu baca Al-Quran, Allah menggunakan pilihan kata ghafil, bukan nisyan. Ulaika humul ghafilun wala takum minal ghafilin. Ghafil pilihan kata yang digunakan oleh Allah. Kenapa? Karena unsur sengaja. Unsur sengaja. Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu yakin tak kalau jam 1 siang tu sudah masuk waktu zuhur? Ngapa pecah lesu lo kamu? Aku demam baru nak sehat, ini lagi semangat ceramah. Bapak Ibu yakin tak jam 1 siang sudah masuk waktu zuhur? Bapak Ibu jawab, ana tidak makso. Inilah hakikat agama, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau Bapak Ibu jawab yakin, inilah suatu kebenaran. Kebenaran tidak bisa disembunyikan, Pak. Setiap orang muslim, Bapak Ibu tahu kalau jam 1 siang itu sudah masuk waktu zuhur, Pak, sudah dari tadi. Orang beriman, Bapak Ibu, sadar akan kewajiban. Meski suara azan tidak kedengeran, begitu jingok jam 12:30, mbek wudu, laksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Ini orang sadar dengan kewajiban. Jam 1 mamang itu belum sholat zuhur. Jam 2 idak sholat zuhur juga. Sampai jam 3 idak juga sholat zuhur. 3:30 lewat azan asar berkumandang, idak juga wak yang itu sembahyang zuhur. Kira-kira dia idak salat zuhur itu lalai apa lupa? Nah, paham kan antara lalai dengan lupa? Nah, habis ceramah kamu lah paham. Ini bedanya antara lalai dengan lupa. Yang sholat lagi belum tentu selamat, apalagi yang tidak sholat. Walaupun kadang-kadang ada juga wong sholat ini yang angkuh, nganggap wong yang belum sholat lebih rendah. Jangan, tidak boleh. Kita bersyukur kalau dijadikan oleh Allah kita sudah bisa sholat, yang lain belum. Kita rajin ke masjid, yang lain belum. Jangan kita memandang sebelah mata, Bapak Ibu. Orang yang hari ini buruk, besok bisa jadi dia lebih baik. Justru kita lebih buruk. Nih. Ngerasa diri sudah rajin ke masjid, ngerasa sudah jadi wong baik. Ngerasa diri kita sudah sholat, akhirnya kita nganggap rendah. Tak galak negur, tak galak senyum dengan wong yang belum sholat. Jangan. Ya. Nih. Sebab kalau Allah ngenjuk hidayah, Pak, sekedip mata sesuatu itu bisa berubah dari buruk menjadi baik. Ya. Ini renungan buat kita, Bapak Ibu. Ya. Nih, yang sholat bagus, tapi masih belum istiqomah ke masjid, Ustaz. Usahakan bisa istiqomah ke masjid. Walaupun untuk jadi orang istiqomah itu tidak semudah membalik telapak tangan, Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam prakteknya seringkali terjadi banyak ujian. Nah, istiqomah nih, Pak, berat. Ya. Orang, Bapak Ibu, sholat tahajud setiap orang mampu, Pak. Tapi untuk jadi orang yang istiqomah dengan 2 rakaat tahajud setiap malam, itu yang tidak mudah.
Salat duha walaupun cuma 2 rakaat setiap kita sanggup. Tapi untuk jadi orang yang istiqomah dengan 2 rakaat salat duha setiap hari, itu yang tidak mudah. Sedekah walaupun 5.000 rupiah setiap kita sanggup. Tapi untuk jadi orang yang istiqomah dengan sedekah 5.000 rupiah setiap hari, itu yang tidak mudah. Berat. Berat, Pak. Kadang-kadang nak istiqomah, kita diuji dengan kesibukan. Kita tidak sadar, Pak. Kesibukan itu bisa jadi bukan kita, tapi faktor orang yang terdekat dengan kita. Bisa menjadikan kita terhalang istiqomah. Ya. Ada juga yang diuji dengan bala. Bala, Pak. Mak bapaknya rajin ke masjid. Oh, istiqomah luar biasa. Tahu-tahu anaknya tangkep polisi sabu-sabu. Hancur hati wong tua. Akhirnya tidak ke masjid lagi wong tua. Begitu ditanya, "Mang, ngapa Mang kamu lama sudah tidak ke masjid?" "Oh ya Ustaz, nak ditaruh ke mana? Raya aku ni Ustaz. Malu ni anak oleh gawe anak. Sedih aku Ustaz. Perasaan aku wong di masjid ngawasi raya aku galau. Terhalang istiqomah wong tua gara-gara gawe anak." Itu dengan yang model itu. Kadang-kadang disibuk ke oleh anak cucu. Ada ibu-ibu curhat sama aku, Pak. "Ustaz, aku nih Pak Ustaz, dari anak masih kecil-kecil. Laku niat ke dia. Kaget kalau anak lah besar-besar, di mana masjid, musola, pengajian ibu-ibu, aku nak hadir, nak aku habis ke Ustaz hari tua aku. Untuk duduk di masjid, majlis ilmu. Tahu-tahu Ustaz, giliran anak lah besar-besar. Yang gadis laki, yang bujang berbini. Lah ngurus si anaknya pula aku ni. Uji ibu itu. Dulu Ustaz, aku mandi 4 kali sehari. Mak ini hari mandi sekali, itu yang menjelang maghrib, nunggu cucung pula dijemput balik oleh mak bapaknya. Mak ini hari Ustaz, dari pagi sampai sore, profesi nambah sikok jadi MC, mengasuh cucung. Iya. Nih. Kadang-kadang sedih Ustaz, hati ni. Kenapa? Ibu-ibu ngaji di masjid, aku tak baca, melok ngaji, ngurusi cucung. Padahal nak ke mana bapak ini? Aku ngaji kalau sejak kejadian Ali Jabir kena tujar tempoh hari, agak pada saw aku keluar. Iya, Pak. Ada kan waktu almarhum Ali Jabir ceramah di Lampung kan? Oh, lagi dia lemak ceramah, Pak. Tahu-tahu panggung itu dinaik wong tujar wong. Nah, sejak itu aku agak ini, Pak. Kapan lagi ceramah tu wong tegak tahu-tahu. Iya. 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 Lah, apalagi zaman mak ini hari. Ya. Kami ustaz penceramah ni kadang-kadang memang ada yang sengaja mencari celah kelemahan kami. Iya. Jadi kamu cirenilah Bapak Ibu malam ni. Masih aku tegak ceramah, tiba-tiba ada yang tegak lanjak lah oleh kamu. Rupanya dia nak kencing. Lah itu pula ujian istiqomahnya. Oleh kerana repot ngurus cucu. Ya Allah. Sedih Ustaz. Ibu-ibu di masjid nak suaranya kedengaran. Aku di rumah dah baca hadis. Padahal Ustaz 5 anakku. Ku besak ke dewek dengan tangan aku. Tidak kata aku mesak ke anak 5 ngeretok wong tua, ngeretok mertua. Tak kata Ustaz. Giliran anakku mak ini hari baru anak siko aku diretok dari pagi sampai sore. Yo, cara anak mantu bergawe galau Ustaz. Itulah akhir zaman ini. Yalah. Jadi urusan cucung nyainya
Yainya kadang-kadang lah tua pak nak nongkrong nguji ku ngapo apa mamang ini ngojek upanya nyumput cucung. Ya. Iya. Mang ngapo? Nunggu cucung kola. Oh. Ya Allah. Inilah zaman sekarang. Ya. 5 anaknya dibesak ke galak. Tak kata ustaz, aku berdesau-desau mesak ke anak. Nah giliran ngerawat cucung sikok berdesau-desau. Dulu Pak Ustaz, anakku 5, nyampak terungkap, locot palak jengkunya, ku tetes ubat abang, muncul palaknya gosok minyak semenguk, besar galau anakku 5. Nama ini hari Ustaz, giliran cucung lecet kakinya dikit, agak sore aku ni bakal kena marah pula kalau mak bapaknya lah balik bergawi. Uji ibu itu. Iya bapaknya bergawi Ustaz, maknya bergawi. Ni. Di zaman sekarang Pak. Laki bergawi, bini bergawi. Melaki bergawi lah tanggung jawab laki. Nah bini nak melok bergawi, tak boleh bergawi, protes. Kalau begitu enggak adil dong Pak Ustaz, kalau saya enggak kerja. Percuma dong saya kuliah pang, tabok lah kau pinter kau jawab. Lah, minta maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung. Bacalah Quran tu dari pangkal sampai ke akhir Pak. Carilah sekian banyak hadis Nabi. Ada dah Islam tu mewajibkan bini tu bergawi. Ha? Urusan nafkah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab? Lah, mak itu ijab kabul, aku terima nikahnya. Makan, minum, pakaian, tempat, tanggung jawab lah. Laki. Ya coba inilah sudah zamannya. Lakinya ngizin ke bergawi, ya sudah, tanggung jawab lakinya dunia akhirat. Ya, maka itu yang muda-muda yang bujang, kalau nak nyari bini ingat kelak, 1, nyari bini jangan yang lihai main HP. Bukan pacak Pak, pacak dengan lihai kaget dulu, kamu tu dengar dulu, aku ni ngomong. Aku belum kelar, kamu lah jawab. Aku apa kamu ceramah ni? Lihai main HP dari pagi ke sore Pak, nyekel HP dia, jangan macam-macam. Kalau pacak main HP seperlunya, mana yang penting guna ke itu. 1. Kedua, nyari bini jangan nyari bini yang pintar mencari duit. Ya, di mana be bapak nyimpen duit bertemu dicarinya. Oi laki yang naruh duit dalam kos kaki, masuk sepatu masih bertemu. Ini namanya bini yang pintar nyari duit. Ibu-ibu ngapa nak merengut itu ngawas raya aku tu. Kalau bini yang pacak ngerewangi nyari nafkah, bagus. Dengar dulu bahasa aku tu Pak. Mak ini hari Pak, kalau salah bahasa, mendak benar sudah. Rami mulut orang berkomen, kan tidak salah bahasa aku tu kan. Nah, ini Bapak Ibu hadirin sekalian. Laki bini bergawi kan. Yang kacau ni bini bergawi, laki tak bergawi. Nak kata aguk budak itu. Lebih parah lagi laki bini tak bergawi kalau. Bingung aku makan apa dia nung duit kau itu. Begitu ditanya, ngapo kak kamu dah galak bergawi? Aku bukan dah galak bergawi Ustaz. Aku ingat pesan mak dulu waktu mak masih hidup. Mak selalu ngomong, "Nang, hidup ni jangan nyari gawi, nah." Kalau aku balik dahulu dikit Ustaz, mulai mak aku bengeknya kambu. Nah, hidup ni jangan muat gawi, nah. Cuma 2 itulah Ustaz, pesan mak lagi hidup dulu. Jangan nyari gawi, jangan muat gawi. Jadi aku tak bergawi nian. Anak model ini Bapak Ibu namanya gagal paham. Namanya gagal. Kalau bahasa Bapak Ibu yang sekolah tinggi namanya keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa Arabnya anak model ini al-lala wal buyan. Berarti dia tak ngerti maksud maknya tu. Jangan nyari gawe, hidup ni jangan nyari masalah. Jangan muat gawe, jangan buat susah wong tu. Wong tu ni zaman sekarang. Istiqomah terhalang Bapak Ibu. Ni. Maka itu dengan solat, ya.
Kita ditakdirkan Allah masih baca solat, alhamdulillah. Peringatan Isra Mi'raj ini jadi introspeksi diri buat kita Bapak Ibu. Bagaimana dengan solat kita? Ya. Ana sering sampaikan Pak dalam ceramah. Kadang-kadang kalau kita masuk masjid Bapak Ibu ada tulisan HP mohon dinonaktifkan. Itu ada kan? Benar tak? Kebenaran baik aku tidak ada nyinggung-nyinggung kita. Ya. Iya. Lah tidak ada kata Pak, ada kata nyinggung-nyinggung kita. Kebenaran. Allah nakdirkan segalanya itu kebetulan barangkali malam ini ya. Iya. Makanya kalau masuk masjid mati silent ke ya. Nih, ini yang kacau nih Bapak Ibu. Lagi semayang berjamaah yang berbunyi nih HP imamnya. Nah, tinggal makmumnya bae kebingungan. Mak mana cerita ini? Nih. Kadang kita masuk masjid Pak ada tulisan, Bu, sudahkah Anda sholat? Pernah tak ketemu tulisan itu Pak? Pernah ya? Oi, man kita lah tua ni, tak usah lagi ditanya sudahkah Anda sholat? Dan pertanyaan itu agak payah nak diproses Pak. Payah nak prosesnya. Kalau Bapak ditanya, sudahkah Anda sholat? Dijawabnya, sudah nyenyes, nak apa kau ni? Selesai. Tak usah lagi diproses. Mestinya kalau umur kita lah tambah tua ini Bapak Ibu, pertanyaannya jangan tanya sudahkah Anda sholat, tapi sudah benarkah sholat Anda? Nah, ngelamun juga jawabnya Pak. Biar ustaz, walau kiai, berpikir dia jawabnya. Kalau ditanya, sudah benarkah sholat Anda? Nih. Lama merenung dulu jawabnya. Ya, orang kalau sholatnya benar Pak, tingkah lakunya benar. Itu tandanya kalau sholatnya benar. Kata siapa Ustaz? Kata Allah. Makanya Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya munkar. Sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang sholat, korupsi jalan, maling laju, mudi ke lancar, ngiyuk ke jalan terus, sudahlah, acting wae sholat itu Pak. Ya. Kalau ada orang sholat, sombong takabur masih ada dalam dirinya, mentang-mentang dia punya status sosial, ada jabatan, jadi pimpinan, dapat sab di belakang, tak diunjuk tempat di depan, nak singgung, sudahlah, bohong. Masih sekadar acting sholatmu. Mulut kau baik, ngucap Allahu Akbar, tapi hati kau penuh dengan kesombongan. Orang kalau sholatnya benar Pak, diduduk ke di mana tidak jadi masalah buat mereka. Yang penting sholatnya benar. Sholat itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Nih, dimulai takbir, ditutup salam dengan syarat yang telah ditentukan. Artinya bukan cuma sekedar sholat-sholatan. Nih, Bapak Ibu MC, sampai jam berapa aku ceramah? Terus memang ceramah nih Bapak Ibu paling lemak yang dengar. Iyo, paling lemak yang dengar Pak. Bapak Ibu dari mulai aku tegak ceramah tadi, Bapak Ibu tuh cuma ngawasi rai aku, tak nyingok kaki aku. Malak kanan, aku ni kiri, malak kiri kanan. Aku bergerak kanan kiri tu, kamu tak sadar muang selah aku tu. Dimulai dengan takbir, disudahi dengan salah. Takbir bukan cuma sekedar takbir. Allahu Akbar. 16 Pak syarat sah takbir tu. Apa lesu kalau? Takbiratul ihram itu syaratnya 16. Rukun salat 13. Rukun pertama takbir. Takbir itu syaratnya 16. 1.
dengan bahasa Arab. Jadi tak katik cerita solat tu selain dengan bahasa Arab. Walaupun akhir zaman ini banyak orang yang mendiskreditkan Arab, tak setuju. Padahal kata Nabi, dicintai Arab itu karena 3 perkara. 1, karena aku bersumber dari suku bangsa Arab, kata Rasulullah. 2, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. 3, kalam ahlul jannah dengan bahasa Arab. Jadi kalau ada orang benci dengan Arab, ini jadi masalah, Pak. Ini orang ini yang bermasalah sebenarnya. Nih. Dengan bahasa tidak boleh diganti. Ada yang coba-coba ganti, tak usah dimeloi. Meskipun bahasa Arab iramanya juga tidak boleh nak meloi irama daerah. Ada yang pakai langgam apa tidak. Ya. Nah, ini kalau tidak benar kita bakal pecah. Kalau boleh pakai irama daerah masing-masing, rami Pak di masjid. Yang dari Aceh sana macam Fatihah irama Aceh. Yang dari Sumatera Utara pakai irama Batak. Yang dari Sumatera Barat pakai irama Minang, dari Jambi pakai irama Batanghari 9. Yang dari Sumsel pakai irama Gending Sriwijaya. Antak wong Betawi pakai irama ondel-ondel. Nah, wong dari Jawa Barat macam Fatihah iramanya gondol-gondol pacul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Laju joget. Ini hancur model mah itu. 2, Bapak Ibu, takbir mesti diucapkan menghadap kiblat. Kalau tegak modelan nih Pak, tidak sah karena membelakangi kiblat. 3, takbir mesti diucapkan pada posisi berdiri pada solat yang fardu. 4, takbir mesti dengan lafzul jalalah, lafaz Allah, tidak boleh diganti Ar-Rahman, Ar-Rahim. 5, takbir mesti dengan lafaz akbar, tidak boleh diganti Allahu kabir, Allahu muta'al, tidak boleh. 6, tartib baina lafzain, tertib antara 2 lafaz, tidak boleh dibalik. Akbarullah, tidak sah. Berapa sudah? 6. Yang ke-7, tidak boleh menambah waw berharokat qabla lafzil jalalah. Wallahu akbar. Nah, itu ada waw berharokat. Yang ke-8, tidak boleh mematkan huruf alif pada lafzul jalalah. Contoh, Allahu akbar, itu mematkan. Kalau alif itu dimat ke dipanjangkan jadi istifham alif itu, apakah Allah Maha Besar artinya. Yang benar juga Allahu Akbar. 8 Pak. 9, syarat sah takbir, tidak boleh menambah waw berharokat baina lafzain. Allahu Akbar. Nah, itu ada waw berharokat namanya. 10, tidak boleh menambah waw sukun antara kedua lafaz. Allahu Akbar. 10. Ke-11, tidak boleh mensaktakan, baik saktatan qasiratan wala tawilatan. Tidak boleh berhenti antara 2 lafaz, baik berhentinya sesaat apalagi lama. Allah Akbar, itu tidak boleh. Berapa sudah? 11. Yang ke-12, hadirin sekalian, tidak boleh mentasydidkan huruf ba pada lafaz akbar seperti Allahu Akbar. Berapa sudah? 12.
Yang ke-13, tidak boleh mematkan huruf ba pada lafaz akbar. Allahu Akbar. Berapa banyak imam? Allahu Akbar. Kalau ba itu dipanjangkan, artinya satu gendang besar, kedua haid menstruasi. Berapa sudah? 13. Yang ke-14, mendengar semua huruf-hurufnya. 8 huruf itu wajib didengar oleh orang yang bertakbir dan menjaga semua huruf-hurufnya. Yang ke-15, kalau solatnya solat berwaktu, mesti yakin masuk waktu dulu baru sah hukum takbirnya. Yang ke-16, berlaku pada ketentuan berjamaah. Kalau dia sebagai makmum tidak boleh bertakbir kecuali setelah yakin sempurna takbiratul ihram imamnya. Sanggup Bapak, Ibu ngulang 16 tadi? 16 baru takbir. Belum Fatihah, Pak. Dari bismillah sampai waladdallin. 7 ayat, 14 tasydid, 29 kalimat, 156 huruf. Bapak Ibu, pernah Bapak Ibu menghitung ada berapa huruf hijaiyah yang tidak khatik dalam Fatihah? Anggaplah ini oleh-oleh, Pak. Kita hadir Isra Mi'raj. Huruf hijaiyah yang tidak khatik dalam Fatihah ada sab'atu ahruf, 7 huruf. Sajin, khazin, syazfin, 7. Rupanya selama ini maco Fatihah baik. Tak pulak ngerikin. Ada berapa huruf hijaiyah yang tidak khatik dalam Fatihah? Sajin, khazin, syazfin. Alif, bata, sa. Nah, sa huruf keempat itu, Pak, tak khatik dalam Fatihah. Kedua huruf jim. Ketiga huruf ha. Keempat huruf zai. Kelima sya, shin besar. Keenam huruf zo. Ketujuh huruf fa. 7 huruf itu tidak termaktub dalam Fatihah. Jadi gaji kalau dia cacat salah satu dari 7 ini masih aman Fatihahnya. Tapi yang jadi masalah dia cacat nyebut huruf ro. Kata guru ngajinya ro, ro. Ro, 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 ro. Ro, 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 ro. Banyak makan pempek gerup cukau. Nah, alif jadi ain, sod jadi sin. Kadang-kadang sin kecil bocor jadi sin besar. Ini namanya ummi. Orang yang ummi tak boleh jadi imam. Walaupun dia sudah maksimal belajar, tak boleh jadi imam. Ana pernah, Pak, ditanya satu jamaah, Ustaz, katanya Allah tu maha adil. Katanya Allah berkasih sayang. Tapi ngapa Ustaz? Wong yang cacat hurufnya tak boleh jadi imam. Katanya Allah tu adil. Kan dia punya hak juga. Anak ngomong, Pak, kenapa orang yang hurufnya cacat tak boleh jadi imam? Itu sebenarnya tanda Allah itu sayang. Nah, lah bingsal bacanya mata tu ngawasi yang di luar itu. Itu tandanya Allah sayang. Allah tidak kepengen dia nanggung dosa wong banyak. Kenapa orang yang ummi tidak boleh jadi imam, Bapak Ibu? Sebab orang yang jadi imam, dia menanggung bacaan Fatihah makmum yang masbuk. Itu jawabnya. Kita kalau masbuk, asal dapat tomak nina rukuk sama imam, dapat rakaat tak? Dapat. Dalam hadis kata Rasulullah, man adrakar ruku' faqad adrakar rakaat.
Siapa yang mendapati rukuk bersama imam, maka dia mendapati rakaat. Jadi begitu imam rukuk, dia takbir, sedakap dapat tamaknina, langsung melok rukuk. Begitu dia dapat tamaknina rukuk sama imam, dia dapat rakaat. Walau dia tidak baca Fatihah, Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Nah, sekarang kalau imamnya orang yang ummi, bagaimana mungkin dia akan menanggung Fatihah orang lain kalau Fatihah dia dewek tak yes? Sayang tak Allah sama dia? Sayang. Bukan berarti Allah tidak adil, Allah tidak sayang. Justru itu hikmahnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dengan solat, benar orang-orang tua kita ngomong, Pak, belajar solat tidak cukup nang sebulan 2 bulan, kadang-kadang 2-3 tahun. Ternyata benar. Kalau begitu dibuka, oh ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat, ada lagi rukun, ada sunat abad, ada sunat hayat, ada yang makruh, ada yang membatalkan. Belum lagi perkara batinnya. Makanya sesuaikan dengan pertanyaan tadi, sudah benarkah salat Anda? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu jangan cuma dibahas di masjid ini pada malam hari ini, tapi mari jadikan renungan setelah kita bubar sesudah acara ini, apakah salat kita sudah benar? Sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang Anda sampaikan ada manfaatnya buat kita sekalian. Ana rasa kurang kuat lagi Pak untuk nyampaikan, ya, karena suara sudah tidak ngizinkan. Besok subuh jadwalana di Masjid Mahmudiyah, di Masjid Suro, setiap subuh Sabtu. Jadi suara ini punya wong banyak. Mak inilah cara hidup haji, jadi laki-laki panggilan. Ya. No, ngapa kamu nawa-nawa aku? Laki-laki panggilan, iya nak. Ya. Nih, kadang-kadang ngadep jemaah ini macam-macam Bapak Ibu. Ada yang bapak-bapak nginget ke ceramah, pecah ngajak begoco. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Awas elan. Begitu ditanya ngapu. Yo awas, jangan lupa malam ini ceramah tempat kami lah. Kendak aku tuh ngomong wae, jangan pakai nak ngancam itu. Tapi bukan masjid sini, bukan. Apalagi kadang-kadang kalau ngadep ibu-ibu ceramah, ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, pacak tak kami nak maki Pak Ustaz tanggal sekian? Sau jadi. Bahasanya itu nak maki Pak Ustaz. Bukan barang second baut borong. Jadilah aku ni sudah nak berhenti, apa tambah panjang ngomong malam ni. Minta maaf lebih kurang, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Azama aqulu lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولمن حضر في مسجدنا هذا يا الله من أهل العلم والخير وأهل الذكر وأهل الصلاة وأهل القرآن. اللهم اجعلنا وإياه من الصالحين والصالحات واجعلنا وإياه من الحاذقين والحاذقات. اللهم سلمنا وإياه من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا في الصيام والقيام وتلاوة القرآن. واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المختار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله. يا الله يا
Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, untuk acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai ketua acara dan semua yang tugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.